Nah di sini, ini starternya. Wah, ada. Coba lagi mas ya. Iya mas. Sentuh sedikit aja mas. Mantap. Ini baru RE King zaman. Mantap. Nggak ada perubahan sama sekali. Di performance-nya tetap terjaga dan stabilitas getaran mesinnya tetap aman. Lagi kita pakai engkol-engkol ya mas ya. Sebenarnya ini mau saya lepas mas, tapi dikira sombong nanti saya mas. Waduh. Engkol yang mau dilepas nanti disangka. Jadi bahan plus modif 14 juta atau 14 juta modif plus bahan 4 juta? 14 juta, terus masih ketambahan bahan mas, jadi 18-an mas. Wadidaw. Halo, welcome back. Jumpa lagi dengan kami BK Motor Channel di sini kawan-kawan. Ini motor yang kemarin sudah kita review waktu masa perakitan mesinnya kawan-kawan. Sekarang sudah jadi. Starter kasarnya sudah jadi. Starter hemat merakyatnya sudah terpasang kawan-kawan. Nah, untuk lebih jelasnya, hari ini akan kita kupas tuntas motor ini bersama empunya motor di sini. Selamat siang mas. Siang mas Dendi. Iya, Mas Arif ya. Iya. Masih bersama bengkel kita ya mas ya. Iya. Putra Sulung Motor mas. Iya. Gimana mas kemarin mas masa perakitan? Masa perakitan alhamdulillah berjalan dengan lancar mas. Ya cuman sedikit kendala kan, kalau seperti ini ya harus merubah sasis mas. Oh ya. Seperti yang saya bilang kemarin, perubahannya ada di sini mas. Nah sasisnya ini dirubah biar bisa PNP di sini mas. Oh iya gitu ya mas ya. Jadi perubahan ini yang saya tanyakan kemarin nggak berpengaruh ya mas terhadap kestabilannya ya mas ya? Tidak berpengaruh mas. Oh iya. Tidak berpengaruh sama sekali. Yang berpengaruh kalau ininya nggak dipasang mas. Wah ambruk mas motornya mas. Iya, mas. Bisa dilempar ya mas. Betul mas. Nah terus ini belum saya cat mas, soalnya di sini masih musim hujan, jadi ya belum sempat ngecat. Dipasang apa adanya dulu mas. Ini kita lihat ya kawan-kawan sob ya. Kita lihat nomor mesinnya 3HB ya, sama-sama nomor mesin yang kemarin ya. Jadi ini bukan rekayasa, memang benar-benar kita pasang di sasis yang ini, di bodi yang ini. Jadi bukan buatan gitu. Sekarang hasilnya sendiri mas, starternya gimana mas hasilnya mas? Mau cespleng enggak mas? Cespleng mas. Ya coba. Nih mas, otomatisnya di sini. Ini starternya. Wah, ada. Coba lagi mas ya. Iya mas. Sentuh sedikit aja mas. Mantap. Ini baru RE King zaman now ini sekarang. Nggak payah-payah, nggak susah-susah lagi kita pakai engkol-engkol ya mas ya. Sebenarnya ini mau saya lepas mas, tapi dikira sombong nanti saya mas. Waduh. Engkol yang mau dilepas nanti disangka sombong. Nah terus untuk perubahannya mas, untuk kabelnya yang ditambah itu bandit starter. Ya. Terus akinya ini saya rubah pakai aki kering yang motor beat mas. Oh soalnya gitu ya kalau mas ya. Yang aslinya itu kan masih 6 volt. Ya. Terus ampernya kecil. Kalau ini kan 12 volt 3 ampere. Terus untuk penempatannya saya posisikan begini. Tapi ininya saya kalahin. Ini saya potong mas. Oh ya, dicowak ya mas ya, bagian dicowak. situ ya mas ya. Dicowak supaya aki bisa masuk dulu, ya. Mas. Soalnya kalau nggak dicowak akinya miring gini, takutnya elemennya rusak mas dalamnya. Iya. Jadi kalau untuk baterainya ini, untuk akinya ini berarti kan sekarang pakai 12 volt mas. Pengecasannya sendiri gimana mas nanti mas? Pengecasannya tetap pakai orinya mas. Soalnya kan spoolnya itu keluarnya gede. Yang penting kan kiproknya mas yang diganti mas. Oh gitu. Jadi kiproknya yang harus diganti ya mas ya. Kiprok spesial kan cuma kecil itu tuh mas. Kalau yang ini kan dipasang kiprok RE King yang gede itu mas. Iya. Ini posisi di dalam ya mas ya. Iya di dalam. Posisi kiproknya kita pakai kiprok 12 volt ya mas ya. Betul sekali. Enggak pakai 6 volt lagi ya mas ya. Udah dirubah. Iya. Nah ini posisi terpasang nih, starternya. Starternya di sini. Posisinya seperti itu, penempatannya PNP pokoknya mas. Penempatannya bisa PNP ya mas ya. Bisa. Wah ini
kalau starter ini malah nggak mikir-mikir ada rembesan oli ya Mas ya, nggak seperti motor 4 tak ya Mas ya. Nggak ada, ini nggak pakai oli sampingnya Mas. Lah iya, kering total, aman. Karena ciri khas motor 2 tak itu kan ada rembesan-rembesan Mas. Oh, bisa sampai lihat Mas, di bawah kolong sini nggak ada yang bocor sama sekali Mas. Selain knalpot ini Mas, ini knalpotnya agak sobek ini. Tapi kalau ini mesin ini dijamin mesin nggak kering ada ya yang Mas ya. Bocor sama sekali. Kalaupun ada yang bocor saya jilat Mas. Bisa dijilat. Loh. Lah ini saya malah baru tahu ini Mas kalau sudah pakai head blimbing Mas. Oh iya Mas, pakai head blimbing ini. Ini online Mas, sebenarnya murah. Ini pakai yang murahan Mas, nggak usah perlu yang mahal Mas. Utamakan fungsi, jangan gengsi Mas. Oke. Tapi kalau untuk performance-nya tetap sama aja ya Mas ya. Sama, yang penting kita ngelolanya mesin itu pas Mas. Terus untuk mesin ini Mas, ini kan spesial upgrade racking. Iya. Ini alat yang ori cuman ini Mas, cuman di bloknya Mas. Wow, cuman di bloknya aja yang ori Mas. Yang lainnya? Yang lain kayak CDI, spool, terus sama coil itu mitasi Mas. Karbu pun mitasi Mas. Ini pakai lipo mereknya Mas, bukan endorse Mas ya. Tapi ini emang dari sananya saya udah pakai lipo Mas. Malah gitu ya Mas ya. Yang penting tuh kalau 2 tak Mas, khususnya racking. Kalau saya tuh ininya aja Mas. Yang penting ori, harus ori ininya Mas. Bloknya harus ori ya Mas ya. Untuk mendukung performance-nya itu ada di bloknya itu ya Mas ya. Silinder blok itu ya. Betul sekali, di silinder bloknya Mas. Untuk setting membran dan segala macamnya itu masih bisa diakali lah ya Mas ya. Masih bisa diakali. Ini kan speknya ya, ini oversiznya udah gede sih Mas, soalnya ya udah 225 Mas. Oh, udah sis 225 Mas. Wah, 225. mantap. Membrannya pakai RZ. Iya. Karbunya pakai racking tapi yang KW Mas. Iya. Ada kesulitan tertentu nggak Mas waktu nyeting karbu KW? Karena banyak bikers itu bilang karbu KW yang merek A, B, C, D, E ini nggak enak, kurang begini, kurang begitu. Kalau menurut sampai sendiri gimana Mas? Tergantung ini Mas, tergantung kita mencarinya kan, namanya mencari PJMJ itu nggak harus sama dengan motor yang lain, karena beda mesin tuh beda setelan Mas. Oke. Harus dicari satu persatu Mas. Mau PJ-nya berapa, MJ-nya berapa kan beda Mas. Tiap mesin beda-beda Mas. Iya. Tergantung juga seberapa besar lubang bilas, lubang isap, lubang buang ya Mas ya. Betul sekali. Nah, ini kalau motor sampean sendiri ini PJMJ-nya pakai berapa Mas? Ini nggak pakai ukuran Mas, cuman saya gedein dikit demi sedikit aja Mas. Feeling aja ya Mas ya. Cocok sekali. Feeling, nggak pakai ukuran ini Mas, cuman feeling aja Mas. Nah, untuk para bikers ini kira-kira oli samping yang aman di kantong, aman di motor ini kira-kira apa Mas? Kalau oli samping ini saya memang pakai jumbo Mas, karena saya tuh lebih lebih mencari ininya Mas. Fungsinya, bukan gengsinya Mas. Oke. Fungsi oli jumbo ini Mas, dia lebih melumasinya tuh lebih kental, jadi di mesin lebih adem. Kalaupun pakai oli yang mahal itu Mas, ya emang bagus Mas, tapi kan di dompet boros Mas. Oh iya. Nah, kalaupun ini banyak yang bilang gampang ngerak segala macam, gampang Mas. Wong blok air racking ini loh. Tinggal dibuka atasnya, bersihkan lagi ya Mas ya. Cuman kerak aja gampang. Kalau yang penting kan fungsinya Mas, jangan gengsinya Mas. Yang penting fungsinya ya Mas ya, bukan masalah gengsinya. Jadi kalau menurut sampean oli samping ini nggak perlu yang high quality dan segala macam, ekspor dari ekspor dari Jepang, dari segala macam nggak perlu ya Mas ya. Perlu, soalnya kan sama-sama kebakar. Itu pun juga ya lama kelamaan kan yang bagus pun ya akan ngerak tuh Mas, tapi kan cuman durasinya lebih lama. Kalau ini kan lebih cepat, tapi kan bongkarannya mesin ini enak Mas, cuma diangkat bloknya, bersihin dalamnya, udah selesai beres. Iya. Nggak usah pakai pusing Mas. Nggak usah pakai pusing lah. Berarti kalau ini sudah proses 225 ceritanya Mas ya. Nah, hitung-hitung kompresinya ini kena berapa kira-kira Mas? CC-nya? Kompresinya berapa banding berapa ketemunya? Waduh, kalau masalah kompresi nggak paham Mas. Yang jelas saya tuh cuman ini aja Mas, cuman main feeling aja Mas. Yang penting enak di tenaga, enak di bawah, atasnya itu udah masih dapat gitu aja ya Mas ya. Gitu aja Mas. Maksud saya ketika kompresi terlalu besar nanti kan kita bisa gampang jebol gitu loh Mas. Mesinnya. Ya insya Allah aman Mas. Aman ya, masih aman di 225. Untuk touring paling jauh kira-kira sampai mana Mas sampean Mas? Ini nggak pernah jauh sih Mas, tapi ya kalau mau diajak jauh monggo, aku diajak ngopi bareng Mas. Siap. Iya. Asli plat BE ya Mas ya.
Plat B sebenarnya Mas, cuman tempelan ini Mas. Oh gitu. Cuman variasi nih Mas. Variasi aja. Oke, disamarkan karena ini motor banyak dicari kawan-kawan. Plat disamarkan. Iya. Terus kalau untuk knalpotnya sendiri nih Mas. Gimana? Apa harus pakai knalpot yang ini Mas? Enggak sih Mas, tapi kalau saya Mas, motor ini ketemunya malah knalpot ini Mas. Soalnya bawah sama back atas. Powernya adanya di sini. Adanya di knalpot ini. Kalau pakai knalpot yang orinya itu gimana yang kalau masih kurang nendang ya Mas ya? Masih kurang nendang. Masih kurang. Kalau ini jos banget Mas. Tenaganya bisa diuji coba nanti Mas. Iya. Lah terus kalau ini tadi mesinnya sudah ya Mas kita bahas, semua korek habis, dari kemarin juga mesinnya sudah kita bahas, pengapian sudah kita bahas, baterai sudah kita bahas. Untuk penerangannya sendiri kira-kira setelah kita tambah starter, kita kan harus tetap butuh penerangan Mas, ini kira-kira butuh lampu. Ada ngedropnya enggak Mas nanti akinya Mas? Yang penting sepulnya sama kiprok aman Mas. Oke, yang penting pengecasannya masih aman ya. Normal masih aman dia Mas. Nih, masih aman. Terang banget Mas. Tuh. Oke. Penerangannya masih bisa dipertahankan ya Mas ya, walaupun pakai starter ya. Bisa, nggak ada yang dirubah soalnya kan kabelnya masih pakai aslinya Mas. Iya. Terus kalau, nah ini saya mau tanya ini Mas. Apa? Ada sesuatu yang mengganjal ini Mas. Pertanyaan saya, kenapa Mas kok ada di sini barang ini Mas? Ini cuman buat apa Mas? Variasi aja Mas. Kita cuman pengen tahu seberapa sih kedalaman ininya, ngesoknya ini loh Mas. Oh, jadi ini metode khusus untuk melihat adjustable-nya itu seberapa sih kekenyalannya sok kita, seberapa sih kekenyalannya, apakah butuh ditambah atau tidak gitu kan. Disesuaikan waktu kita setat juga berarti ya Mas ya. Betul sekali. Iya. Karena kalau di setel pakai komputer itu belum ketemu itu Mas. Manualnya ya begini ya Mas ya. Iya. Gimana, mau diuji coba di jalan apa gimana? Oke, siap Mas kalau gitu. Oke, siap. Saya turunkan dulu pegangan Mas. Ya. Kemarin kita kan janji nih Mas ceritanya Mas. Gimana? Motor ini dengan bubutan magnet yang sedemikian rupa tidak mempengaruhi performanya. Tidak mempengaruhi sama sekali. Terus sampean nggak ada pengaruhnya ya Mas ya. Walaupun jumlah yang kita bubut itu terlalu banyak, tetapi kan kembali ditambah cincin. Ditambah cincin gear itu ya Mas ya. Beratnya sama. Sama. Oke, kita coba lagi starternya. Mantap. Ya. Mantap. Nggak ada perubahan sama sekali. Di performance-nya tetap terjaga dan stabilitas getaran mesinnya tetap aman. Jadi performa mesinnya masih aman ya Mas ya. Aman Mas. Tarikannya masih luar biasa sampai rambutnya jengat semua pokoknya Mas ini. Wah, mantap sekali. Waduh. Ternyata nyoba motor tuh capek juga Mas. Ternyata, wih luar biasa ini. Kalau menurut sampean ini Mas, jelaskan sampean sudah pernah kalkulasi ini Mas. Gimana Mas? Jadi sekian banyak perubahan yang sampean lakukan di motor ini. Sampai detik ini sudah menghabiskan budgetnya itu kira-kira berapa Mas? Kalau saya total itu bentuknya seperti ini udah habis 14 juta Mas. Mantap. Bahannya dulu beli harga 4.700.000 RX spesial tahun 94. Terus untuk modifnya yaitu tadi kisaran 14 juta Mas. Jadi bahan plus modif 14 juta atau 14 juta modif plus bahan 4 juta? 14 juta terus masih ketambahan bahan Mas, jadi 18-an Mas. Wadidaw, ini dia Mas, jangan disepelekan kawan-kawan. Bukan hanya
terkuras tenaga dan pikiran. Kalau tidak hati-hati bisa terkuras dompet juga. Bener Mas Jan. Apalagi kalau hanya modifikasi asal-asalan, Ya, betul sekali. nggak pakai perkiraan, bisa hancur semua ini dompet dan motornya. Oke. Kalau menurut sampean kira-kira seandainya ada yang menginginkan motor ini untuk dibeli, apa mau dilepas Mas kira-kira Mas? Sebenarnya kalau ada yang mau nukerin mobil tak tuker Mas sama mobil Mas. Mantap. Sedan pun nggak apa-apa Mas. Oke. Inilah yang ketika motor dibuang sayang ini begini. Terlanjur sayang jadi sulit sekali untuk dilepaskan kawan-kawan. Sudah terlanjur mendarah daging. Oke kalau gitu Mas. Ada rencana lain lagi Mas kira-kira? Apa mau dipasang remote apa gimana Mas kira-kira Mas? Pokoknya kedepannya seperti itu Mas. Mau saya pasang remote Mas, jadi bisa starter jarak jauh Mas. Oke. Jadi nanti kalau seandainya sudah dipasang remote, kita review ulang Mas. Apalagi perubahannya, bagaimana cara pemasangan dan instalasinya, kita review lagi. Pokoknya tetap stay tune di channel saya, BK Motor Channel. Jangan lupa di subscribe. Oke, jangan lupa di subscribe kawan-kawan. Like and share pokoknya informasi tentang seputar motor, tentang kegagalan perakitan, tentang kekonyolan kita saat merakit, semua ada di sini kawan-kawan. Jangan khawatir jika ada yang ingin ditanyakan seputar permasalahan motor, chat aja di kolom komentar kawan-kawan. Oke kalau gitu Mas, terima kasih. Oke Mas, kita jalan dulu, tetap semangat modifikasi ya Mas, maju terus modifikasi Indonesia. Amin. Oke.